Halo, apa kabar guys? Selamat sore. Gimana kabarnya semuanya? Sehat-sehat? Pada dari mana aja nih? Boleh ngabsen dulu yuk sebelum kita mulai di webinar live Instagram yang udah sangat ditunggu-tunggu oleh kalian semua nih. Kemarin kita udah woro-woro. Gimana so far 2023-nya? Udah pada sempat jalan-jalan, healing-healing, staycation mungkin? Udah pada boncos lagi? Dan udah pada berduit lagi karena habis begajian, masih tanggal muda, iya kan? Dari mana-mana aja nih? Oh, udah dari Malang, Mbak Mas Andik Prasetyo. Ada Mbak Ines dari Bandung. Kumaha damang. Semarang bergoyang yoi. Mbak Nindya, apa kabar Mbak Nindya nih? Dia pengunjung setia kita setiap kita live Instagram, udah berkali-kali saya sampai ingat. Mas Boncos, Adi Maris. Kalau boncos pakai ya biar nggak boncos, Mas Adi. Surabaya, apa kabar Mas Lukas? Mbak Faifa, udah 3. Apanya nih 3-nya, Mbak? Apa nih 3 nih? Dari Subang ada Mbak Wulandari, apa kabar Mbak Wulandari? Semoga sehat-sehat ya. Dari mana aja lagi nih, yuk absen dulu yuk. Siap, Komandan. Kan udah ngajuin niat, kenapa nggak di ACC ya? Dicoba mengajukan dokumen selengkapnya. Oke. Hari ini di live Instagram bersama Yap. Kita di 2023 ini bikin sesi activity yang bernamakan Yap Noted, di mana kita akan bagi-bagi informasi, sharing knowledge, dan pengetahuan tentang berbagai macam hal. Misalnya dari keuangan, dari relationship, dari traveling, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kita akan bagikan nih. Kita akan bikin event ini secara rutin, so make sure kalian stay tune terus. Oke? Di IG Live kali ini, kita berjudul Kiat Cuan Keuangan di 2023 bersama pembicara kita, narasumber kita yang super kece ini. Dari kemarin mukanya udah sering nongol di Instagram kita, di Instagramnya pembicaranya sendiri, di story tadi di-share, dan di Instagram Family Mart. Jangan lupa, kita juga di event ini disupport oleh partnership kita, yaitu Family Mart. Di mana Family Mart nanti, seperti biasa guys, yang udah sering nontonin pasti udah tahu di akhir sesi ada apa? Ada giveaway. Kita akan bagi-bagi giveaway 100.000 untuk 5 orang pemenang dengan total Rp500.000. Alright? Nah, kita udah kedatangan nih Mas Ruby yang udah mendarat bersama kita. Apa kabar Mas Ruby? Baik. Baik Mas. Baik. Asik nih sore-sore adem-adem gini nih. Keren. Mas Ruby lagi di mana nih sekarang? Lagi di rumah kebetulan, work from home. Baik. Asik nih sore-sore adem-adem gini nih. Enggak. Mas Ruby lagi di mana nih sekarang? Lagi di rumah kebetulan, work from home. Enaknya sore-sore gini sambil ngopi kali ya Mas ya. Ngopi KSK boleh sih segelas. Setuju banget tuh. Atau kalau enggak yang suka coklat, kayaknya esnya Family Mart tuh asik tuh, yang ada konnya tuh. Setuju banget tuh. Atau kalau enggak yang suka coklat, kayaknya esnya Family Mart tuh asik tuh, yang ada konnya. Ini agak delay ya di saya ya Mas ya. Keren banget. Cukup lama delaynya. Iya, kayaknya agak delay nih Mas jaringannya. Mau kita coba lagi atau gimana? Nah, Mas, mungkin kita bisa langsung mulai aja. Okay. Bicara soal spending, bicara soal jajan, ngemil sore-sore. Ini kan nggak jauh-jauh dari yang namanya keuangan nih Mas Ruby ya. Gitu. Apalagi di tahun 2023 nih, kita kan pengen memulai dengan positif Mas. Biar terang benderang. Nah,
di tahun 2023 ini kan ada banyak ramalan lah, dibilangnya bakal mendung, bakal gelap, resesi, dan lain sebagainya Ya, nih. Kita pengen tahu nih kalau Mas Ruby bisa share juga nggak, misalnya di tahun 2023 ini gimana sih ya cara membangun keuangan yang baik dan apa resolusi keuangan dari Kak Ruby itu sendiri? ya. Menurutku 2023 ini nggak banyak berbeda jauh karena kalau kita bicara mengelola keuangan itu kan selalu jangka pendek ya, bukan cuma urusan seminggu, sebulan, atau bahkan setahun gitu. Kalau kita bicara ngelola keuangan, biasanya ngomongin konteks bertahun-tahun gitu. Saya mau ngecek dulu, suara saya nyampe? Seminggu, sebulan, atau bahkan setahun gitu. Kalau kita bicara ngelola keuangan, biasanya ngomongin konteks bertahun-tahun gitu. Saya mau ngecek dulu, suara saya nyampe? Nyampe Mas. Oke, sip. Lanjut ya. Nah, karena kita melihat jangka panjang, jadi menurut saya, kalaupun 2023 kita belum bisa nebak ya, saya sih masih positive thinking gitu. Kalaupun terjadi sesuatu, menurut saya itu kayak jangka pendek banget teman-teman. Sehingga saya nggak ngerasa kalau resolusi kita harus selalu berubah. Saya sendiri yang pertama adalah mastiin saya punya cukup dana darurat. Kalau teman-teman bekerja mungkin butuh 3-6 bulan dana darurat. Kemudian kita juga punya asuransi. Kayaknya setelah ngelewatin pandemi kita semakin sadar ya. Kalau ada sakit-sakit, kalau ada kecelakaan atau apa, minimal kita nggak keluar dari duit kita pribadi. Lalu yang ketiga, pastikan aja kita tetap punya kerjaan. Kalau itu udah terjadi, harusnya kita bisa ngelewatin dengan positif tahun ini. By the way, di tempat saya dengar suara feedback yang cukup kencang nih, Mas. Harusnya kita bisa ngelewatin dengan positif tahun ini. By the way, di tempat saya dengar suara feedback yang cukup kencang. Coba sebentar ya Mas ya. Iya, kayak suaranya double rasanya. Oke. Mas, kalau misalnya kita bicara soal keuangan tadi itu, misalnya kita bicara tentang asuransi dan lain-lain. Ini kan kita jatuh-jatuhnya kan kita bicara tentang spending versus saving versus growing income gitu. Kan ada banyak hal yang sebenarnya kita perlu pertimbangin nih Mas dari sisi keuangan gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini juga pengen tahu gitu dengan segala macam tantangan-tantangan keuangan yang kita perlu hadapi, apalagi mungkin kita juga banyak yang belum terlalu paham tentang keuangan. Gimana sih Mas mengelolanya? Menurut Mas Rudy sendiri nih, lebih bagus kita growing income atau kita ngurangin pengeluaran kita, Mas? Nah, itu yang saya mau tanya. Nah, saya mau tanya dulu gak sama teman-teman yang nonton nih. Menurut teman-teman yang nonton, pendapat teman-teman gimana? Menghemat dulu atau naikin income dulu? Coba kita tunggu 5 detik ya, besok saya jawab. Karena biasanya kalau dengerin dari teman-teman yang menonton nih, ada seru-seruan yang muncul nih. Nah, hemat dulu atau naikin income dulu teman-teman? Bisa ditulis di kolom komen ya. Oke, saya sekarang coba jawab versi saya. Menurut saya, dua-duanya butuh, tapi timingnya yang beda. Jadi kalau kita bicara menghemat atau mengurangi Ayo, dijawab pengeluaran, di kolom komen, guys. itu kita bicara jangka pendek, teman-teman. Karena menghemat itu kan lebih cepat ya, dan lebih mudah dilakukan. Misalkan gini, teman-teman hari ini, kalau kita bicara lifestyle gitu. Kalau teman-teman hari ini misalkan makan siang tadi pergi ke mall ngabisin 80.000, malam nanti supaya mau menghemat, kalau teman-teman tadi anggap makan siang kemahalan, teman-teman bisa langsung cari mungkin warung yang lebih murah supaya mengganti rugi makan siang yang terlalu mahal, ya kan? Tapi kalau hari ini teman-teman pengen naikin gaji 5%, 10%, 50%, itu kan teman-teman nggak bisa naikin gaji langsung besok ketok pintu, bos saya minta naik gaji. Ya kan, itu butuh proses. Butuh mungkin kita naikin skill kita dulu, butuh mungkin kita ngerjain project untuk membuktikan kalau kita ternyata nyampe kapasitasnya.
Nah, jadi buat saya naikin income itu perlu, tapi konteksnya jangka panjang. Ya. Hemat itu jangka pendek. Dari hari ini pun mau berhemat bisa gitu. Jadi silakan teman-teman tarik ulur mana yang dirasa bisa dilakukan sekarang, mana yang bisa disiapkan buat masa depan gitu. Tapi dua-duanya kalau dijalanin powerful banget. Oh. Nah, boleh nggak dibagi tipsnya nih gimana supaya bisa menjalani dua-duanya nih Mas? Mungkin bisa itu sebagai satu gambaran gimana kita membangun keuangan di 2023 nih Mas. Supaya kan kita pengennya pasti pengen cuan terus, pengen positif terus. Jadi supaya lebih bagus. I see. Meningkatkan pemasukan ya berarti ya? Cek, 1, 2. Cek. Yes, betul. Oke. Sip. Nah, buat teman-teman di sini yang bicara mau menaikkan pendapatan, menurut saya kita jangan mikir terlalu kompleks dulu. Mulai dari hal-hal yang mudah dilakukan dan dekat sama kekuatannya kita. Dekat sama lingkarannya kita. Misalkan gini ya teman-teman ya, saya yakin teman-teman di sini yang hari ini bisa online, jam segini bisa mantengin sosmed, pasti adalah orang-orang yang emang juga seneng dan aktif di sosmed, bener nggak? Minimal kalian bikin konten yang menarik mungkin di sosial media, di Instagram atau maupun di platform lain gitu. Dan teman-teman yang aktif di sini juga saya yakin cukup fasih ya dengan teknologi. Nah, sekarang ini kan hampir semua platform toko online atau e-commerce atau marketplace itu mereka punya program affiliate atau afiliasi. Di mana teman-teman nggak perlu punya barangnya, teman-teman nggak perlu nyetok, teman-teman nggak perlu pusing-pusing jualan. Yang teman-teman perlu lakukan adalah mengambil link afiliasinya, lalu ketika teman-teman lagi ngobrol sama teman, lagi lagi cerita-cerita di IG Stories, tinggal masukin link tersebut. Kalau ada orang yang ngeklik dan belanja dari link yang teman-teman masukin, langsung teman-teman dapat sekian rupiah dari setiap transaksi. Nah itu kan sebenarnya nggak ribet. Dan emang teman-teman udah senang main sosmed anyway gitu kan. Jadi ya manfaatin aja itu menurut saya. Saya sendiri aja iseng-iseng juga suka nyobain tuh affiliate. Ya, jadi saya cerita sedikit ya Mas ya. Jadi ini sebenarnya saya praktekin ini cuma untuk ngasih tahu kalau saya di sini juga nggak bacot gitu. Saya juga ngelakuin sendiri gitu. Untuk happy-happy aja. Kan saya punya buku nih teman-teman. Ya, saya punya buku. Iya, silakan. Namanya You Do You. Ini kebetulan bukunya lumayan banyak yang suka. Jadi per bulan tahun lalu udah masuk mega bestseller Gramedia. Jadi saya ngecek gitu. Ini kan dijual di Gramedia online ya, di marketplace-nya Gramedia di salah satu marketplace lah gitu. Terus saya iseng, kalau saya ambil link affiliate-nya, terus saya bantu jualin, saya dapat bonus affiliate-nya nggak ya? Iseng lah, waktu itu malam-malam saya taruh link-nya. Ternyata malam itu terjual ada sekitar 20-an buku. Lalu dari setiap buku itu, yang terjual saya dapat sekitar Rp4.000. Jadi bukunya buku saya yang share link-nya, saya dapat lagi nih bonus afiliasinya. Padahal iseng-iseng doang gitu. Cuman jadi lucu aja bahwa ternyata gila zaman sekarang tuh dimudahkan banget ya untuk punya penghasilan tambahan gitu. Jadi saran saya kembali teman-teman nggak usah nyari jauh-jauh dulu, cari yang mudah yang di depan mata gitu. Tapi nanti kalau mau contoh-contoh yang lain kita bisa ulik lebih dalam, Mas. Silakan.
berarti tadi salah satu tipsnya itu adalah untuk affiliate marketing ya Mas. Sebenarnya saya juga udah cukup familiar juga sih dengan affiliate marketing karena udah pernah coba juga di beberapa tempat ya, dan emang kayaknya potensinya juga cukup menjanjikan. Kalau misalnya bukunya bisa dilakukan afiliasi seperti itu, kan buat nambah pemasukan kita ya gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara affiliate marketing ini kan rata-rata dari online nih Mas ya. Apalagi kan ini sekarang eranya era digitalisasi nih Mas Ruby gitu. Pasti Mas Ruby juga tahu kurang lebih mungkin ada instrumen-instrumen keuangan apa sih yang sebenarnya secara digital itu bisa kita manfaatkan untuk membangun ya portfolio keuangan kita lah. Bukan hanya dari investasi aja, tapi mungkin ya tadi Mas Ruby sempat sampaikan juga kayak dari asuransi gitu, dari pengelolaan keuangan dan lain-lain. Gimana sih Mas gitu? Apa aja yang bisa dilakukan? Gimana kita memanfaatkan platform-platform digital yang ada untuk membangun keuangan kita nih? Ya. Aku nambahin ya, ini pertanyaan menarik banget. Sekarang itu kalau teman-teman cari, itu ada aplikasi yang bisa merekap pengeluaran kita dari berbagai rekening bank yang kita punya, sehingga otomatis langsung keluar total pengeluaran kita per bulan berapa, dan itu udah ada kategorinya tuh. Misalnya kita pembelian makanan, kita transport, kemudian kita jalan-jalan, itu udah ada pos-posnya sendiri gitu. Dan menurut saya itu bagus banget buat bank-bank yang aplikasinya itu udah memudahkan kita untuk mengkategorikan pengeluaran-pengeluaran kita. Jadi kita akhir bulan, waktu ditanya sama temen, gaji lu 5 juta habis kemana aja? Kita nggak bengong dengan kebingungan, kemana ya? Gue juga nggak tahu gaji gue habis kemana gitu. Nah, tapi dengan aplikasi kayak gitu ya, kita jadi jelas kan, oh ternyata bulan kemarin tuh gue borosnya karena ngemil gitu. Dan ini cerita real ya teman-teman ya. Saya itu beberapa kali bikin challenge ke followers gitu. Yuk catat pengeluaran kalian sama 1 bulan pakai aplikasi-aplikasi online ini. Lalu setelah 1 bulan cerita ada pengeluaran yang bikin kalian kaget. Nah, ada salah satu follower saya yang bilang, dia baru sadar ternyata selama ini 40% pengeluaran dia itu habisnya di jajan sore, Mas. Kayaknya salah satu yang dicurigai ini kali convenience store kali ya Mas ya, buat beli-beli ngopi. Nah, sebenarnya padahal convenience store-nya nggak salah kan. Sah-sah aja kalau kita mau ngemil, sah-sah aja kita mau makan gitu kan. Tapi ternyata orang ini tuh punya hobi mentraktir temennya tanpa dia sadar. Jadi kalau dia udah pergi sama teman-teman gitu, udah sekalian nggak sengaja ongkosnya jadi 2 kali lipat dari yang seharusnya gitu. Nah, itu kan kita baru bisa sadar kalau tadi kita pakai aplikasi digital yang memudahkan kita untuk melihat kembali histori kita, pengeluaran kita, sehingga kita jadi dapat informasi yang lengkap. Nah, itu pertama tuh, saya senangnya memanfaatkan teknologi buat itu. Data itu akan membuka mata kita, ya, kurangnya kita di mana, lebihnya kita di mana, itu kita jadi jelas, gitu. Gitu sih. Mas, emang ya kalau misalnya jajan sore itu apalagi traktir, perutnya makin lebar, dompetnya makin boncos biasanya Mas. Iya kan? Itu saya sendiri soalnya juga ngalamin tuh hal-hal kayak gitu tuh, memang sangat berbahaya dan menjebak juga. Nah, tapi ini kan kita sebenarnya bicara berarti soal spending money ya, gitu Mas. Karena bagaimanapun kayaknya emang udah naluri alami orang itu pasti pengen jajan. Apalagi tinggalnya di perkotaan gitu, yang banyak teman-teman kita buat jajan mulai dari yang halal sampai dari yang haram ya. Gitu. Tapi pokoknya orang-orang itu kayak suka jajan banget gitu. Artinya gini, yang kita pengen tahu adalah kalau when it comes to spending Mas, gimana sih tipsnya, ada trik nggak supaya kita bisa sehari-hari itu melakukan smart spending? Jadi kita tetap bisa nge-track gitu, nggak jebol. Iya. Saya sih kalau mengikuti saran-saran dari financial planner, perencana keuangan, pasti rata-rata bilangnya pengeluaran kita harus di budgeting, bener nggak?
Betul. Betul kan? Tapi coba deh nanti teman-teman kalau lagi istirahat siang, terus kantornya dekat sama mall, makan siang di mall, waktu beli makan, waktu beli cemilan, ngelihat budget nggak? Pasti nggak. Ya, gitu. Kilap kita, Mas. Habis Pasti itu kilap. meja doang. Iya, habis itu ya saatnya nih kayaknya udah keburu boncos nih, butuh pay later. Nah, tapi kalau saya ngeliatnya jadinya adalah setiap dari kita sebenarnya udah tahu, nggak usah diajarin, ya kan? Kita mesti nabung, mesti investasi, semua udah tahu. Nah, jadi jalan termudah menurut saya adalah sebelum kita mulai pakai duit kita, duitnya disisihkan dulu. Itu udah jalan terbaik. Ya, karena kalau kita menunggu akhir bulan, ada sisa nggak ya buat ditabung? Pasti nggak ada sisanya. Ya, jadi menurut saya kalau bicara soal spending, yang nomor satu adalah sebelum kita bayar macam-macam, bayar listrik lah, bayar cicilan lah, bayar apa, bayar diri sendiri dulu. Ya, bayar diri sendiri dengan bilang, oke, gue punya target, gue pengen bisa beli rumah mungkin 5 tahun dari sekian, gue mau kumpulin DP sekian juta. Nah, bayar diri sendiri dulu waktu gajian. Supaya bisa beli rumah 5 tahun dari sekarang, mesti bayar diri sendiri berapa? Oh, setiap kali gajian, gue mesti ngambil 10%. Ya udah. Ya, jadi setiap kali gajian, sebelum spending kemana-mana, bayar diri sendiri 10%, taruh nih duit buat DP rumah. Gitu. Baru deh, sisanya 90%-nya atau 80%-nya teman-teman mau abisin aja. Selama sudah bayar diri sendiri dulu. Gitu ya. Kita spending berarti udah nggak mikir tuh, emang udah. Jadi ini kita bicara soal alokasi juga berarti ya, Mas, ya. Dimana kalau misalnya kita setelah gajian, kita dapat income, kita sisihin buat diri kita sendiri dulu nih. Betul. Nah, saya pernah dengar nih satu prinsip keuangan. Prinsip keuangannya saya yakin Mas Ruby juga familiar juga. Namanya 50-30-20, ya kan? Ya. Nah, ini nih 50 katanya buat pengeluaran rutin, misalnya buat cicilan dan lain-lain, 30 mungkin buat investasi, 20-nya lagi buat di saving. Tapi menurut saya nih, Mas, in an ideal world lo bisa kayak gitu. Kayak pengeluaran tak terduga itu menurut kalau pengalaman saya pribadi nih ya, umur 38 tahun, punya KPR, anak 2, istri 1. Belum ada rencana nambah lagi ya kan, budgetnya nggak ada. Tapi kalau bicara soal 50-30-20 gitu, menurut saya sangat susah karena banyak pengeluaran tidak diduga. Karena kayak misalnya contohnya tiba-tiba anak sakit nih, Mas Ruby. Iya kan, kita perlu biaya. Nah, sebenarnya gimana sih, Mas, mengenai alokasi itu? Apakah memang benar-benar bisa dilakukan atau kita harus financially disiplin, disiplin banget, atau gimana, Mas? Ya, nah ini sekali lagi. Kan kita seringkali kalau mencerna informasi, kita terima plek-ketiplek tanpa kita olah lagi lebih lanjut ya. Nggak apa-apa, menurut saya minimal kita udah masuk dulu 50-30-20. Minimal itu udah masuk. Dan itu menurut saya udah bagus. Yang saya mau tambahin adalah konteksnya. Ya. 50-30-20 tidak berarti harus dimaknai setiap bulan. Ya. Gimana kalau 50-30-20 kita maknainya dalam konteks 1 tahun? Nah, jadi masuk akal dong. Kalau ternyata bulan ini tiba-tiba ada pengeluaran tambahan yang karena anak sakit, mungkin kalau tiba-tiba ada kebutuhan apa gitu ya, silahkan pakai. Tapi di bulan depan diganti, gitu. Jadi kita dalam konteks 1 tahun tetap 50-30-20, cuman nggak harus strict setiap bulan. Bisa bulan ini ya udah karena ada pengeluaran tambahan, oke pakai dulu. Tapi bulan depan nabungnya lebih, gitu. Nah jadi menurut saya itu juga bikin kita jadi lebih fleksibel dan nggak bikin kita jadi terlalu menghakimi diri sendiri. Aduh, saya gagal.
ternyata tahun ini saya tidak bisa, bulan ini saya tidak bisa menabung gitu. Aduh, percuma, udah deh nggak usah nabung sama sekali gitu. Biasa kan kita gitu ya, gagal sekali merasa Saya kayak merasa udah tertusuk dibilang gitu sama Mas Ruby. nggak apa-apa. Aku juga pernah kayak gitu kok, ya kan? Iya. Nah, Oke. tapi kalau kita Ya. mengizinkan diri kita ngelihatnya setahun, oh bulan ini saya nggak berhasil nabung, nggak apa-apa. Bulan depan saya nabung lebih, gitu. Oke, 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 oke. Oke, jadi memang kita juga yang penting itu adalah disiplinnya juga, bukan hanya 50-30-20, bukan cuma bulan ini iya, bulan depan enggak. Kalaupun ada pengeluaran tidak terduga, ya diganti dan diusahakan diganti bulan berikutnya gitu ya Mas ya. Jadi Betul. jangan makan di restoran steak over budget bulan ini, bulan depannya makan lagi, diulangin kesalahan yang sama, boya nggak kapok-kapok kalau gitu namanya. Betul. Kalau Oke Mas, boleh banget. Hmm. Nah, sekarang nih kalau misalnya kita bicara soal usage, spending dan transaksi gitu ya. Tadi kan Mas Ruby juga sempat nyampein nih, ternyata datanya kebanyakan orang boncos pada saat jajan sore atau menurut si follower Mas ini dia konsultasi sama Mas, iya kan? Gitu. Nah, kita juga bicara tadi soal smart spending. Artinya gini, mungkinkah kita bisa smart spending itu dengan cara mencari mungkin ya, misalnya minimart yang dia punya promo-promo. Misalnya dia kerja sama perusahaan-perusahaan fintech untuk menyediakan promo-promo. Kurang lebih gimana tuh Mas? Nah, itu menurut saya hal simpel yang bisa kita lakukan kan. Saya sendiri, kalau teman-teman ada waktu nanti bisa nonton di YouTube saya. Itu video cuma 7 menit, tapi menurut saya 7 menit yang powerful, ngomongin soal duit juga. Di situ saya udah bilang gitu. Salah satu yang bikin kita jadi boros adalah waktu kita mau beli segala sesuatu, kita pengennya satu selalu yang paling baru. Yang kedua, selalu harus hari ini juga, sekarang juga kita beli. Ya nggak? Padahal sebenarnya ada barang-barang yang kalau kita nggak butuhnya hari ini, misalkan nunggu seminggu, 2 minggu, atau sebulan nggak apa-apa, ada kemungkinan loh, sebulan, 2 bulan dari sekarang bisa ada diskon, bisa ada promo, atau kita cari barang yang sama, tapi di marketplace yang jualan barang second, ternyata ada yang kondisinya masih bagus dengan harga udah terdiskon banyak. Nah, jadi kita nggak mesti selalu baru gitu. Nah, kalau bicara soal spending di jajan, menurut saya kalau lagi ada promo, ya saatnya dimanfaatin gitu. Itu juga salah satu alasan kenapa saya juga koleksi kartu kredit ya Mas. Karena kan biasanya orang biasa kan bilang, waduh jangan nih, kartu kredit berbahaya. Kalau saya enggak, karena saya bagus ngatur dirinya kan. Justru saya manfaatin kartu kredit karena makin banyak kartu kredit, makin banyak promo yang bisa saya manfaatin. Nah, keren tuh Mas. Bicara soal promo Mas. Kalian saya nyelip nih bicara soal promo. Tadi kan kartu kredit. Nah, ini kan juga ada nih kredit limit yang bisa dipakai. Apalagi sekarang ini kan kita lagi kerjasama nih sama Family Mart, di mana kita ngasih cashback berupa e-voucher sejumlah 25.000 setiap minggu selama 8 minggu Mas berturut-turut. Wow. Ini bicara yang tadi boncos ngemil-ngemil sore ini kan bisa jadi masuk ke dalam kategori satu smart spending gitu ya Mas ya. 25.000 dikalikan 8 minggu itu udah bisa hemat 200.000 loh teman-teman loh. Betul. Lumayan banget. Lumayan. Kalau saya sih sikat langsung. Gimana caranya Mas dapetin promonya Mas? Nah itu jadi gampang Mas. Jadi Mas tinggal atau teman-teman tinggal download aplikasi Yap di Google Play Store atau di App Store. Daftar aja, setelah selesai melakukan pengajuan, nanti tinggal pilih promonya Family Mart, masukin kode promonya FAMIYU atau FAMIYA. Nah setelah itu langsung deh dapat 25.000 tiap minggu selama 8 minggu. Bisa dipakai buat beli KSK, bisa dipakai buat beli bakpaunya, bakpao telur asinnya kan the best, itu saya paling suka tuh belanja di situ. Nah apalagi nih besok tanggal 1
dia ada keluarin menu baru. Itu es krim Blackpink namanya. Jadi ada menu baru, kalian bisa coba di Family Mart. Kayak gitu sih, Mas. Wah, es krim Blackpink. Mantap tuh. Mantap Nah, banget, jadi ya kan? setuju banget kalau teman-teman mumpung lagi ada promo gini, ya mendingan dimanfaatin. 200 ribunya jadi bisa masuk ke tadi tabungan kita buat bayar diri sendiri dulu. Yes, itu makanya kita di sini kalau dari YAP juga hadir bukan untuk apa-apa tapi menjadi solusi keuangan juga. Walaupun mungkin angkanya nggak yang terlalu gimana ya, nggak menghemat kalian untuk beli rumahan juga kok gitu. Tapi sehari-hari ketika kalian menggunakan dan banyak promonya juga bisa dipakai. Jadi gitu Mas, kurang lebih. Yes. Ini keren banget materinya sejauh ini yang udah disampaikan. Tadi kalau misalnya saya ngecek ya terkait dengan 50-30-20 bahwa kita harus disiplin secara finansial. Jangan cuma mikir sebulan 50-30-20, tapi pikirnya setahun, pikirkan jangka panjang. Kita pikirkan juga gimana antara mengurangi pengeluaran atau menambah pemasukan gitu. Yeah. Apa-apa aja yang perlu dipertimbangkan. Nah itu udah banyak banget tadi Mas. Makasih banyak ilmunya. Sekarang nih kita masih ada waktu Mas Ruby. Mungkin boleh kita buat pemirsa yang udah join live IG kita sore hari ini, kalau ada yang mau nanya ke Mas Ruby, kita punya waktu 10 menit. Monggo banget. Silakan. Boleh ya Mas ya? Silakan. Monggo banget. Mari. Kalau mungkin kalau saya sedikit sih Nas, mungkin saya mulai tanya dulu biar terstimulasi teman-teman yang lain. Kalau kita bicara investasi nih Mas, investasinya instrumennya apa sih sebenarnya yang paling menjanjikan di tahun 2023 ya? Dengan segala macam ramalan resesi, walaupun ya mungkin belum terlalu kelihatan banget gitu. Tapi kalau kita bicara investasi ke arah mana sih Mas yang paling bagus menurut Mas Ruby? Kalau saya personally ya, saya ngerasa investasi saya yang paling bisa menghasilkan uang kembali, nomor satu adalah investasi di diri sendiri. Nah, itu udah gak ada lawan tuh. Ya. Saya ingat banget 2009, 2010, itu saya memberanikan diri, padahal waktu itu gaji baru 3 jutaan, beranikan diri untuk bayar kelas fotografi, belajar sekitar setahun. Ya, habis itu setelah keluar dari kelas itu, saya punya sertifikasi, saya punya ilmunya. 2 tahun kemudian, saya udah mulai terima project, dan satu projectnya saya dibayar bisa belasan sampai puluhan juta. Gitu. Wow, keren banget Mas. Itu kan investasi yang luar biasa ya. Udah pasti bisa menghasilkan uang lagi gitu. Jadi, buat teman-teman di sini yang mungkin ngerasa perlu menaikkan penghasilan, saran saya adalah investasi yang pertama adalah investasi ke diri sendiri, ya, dengan skill, dengan pengalaman, sertifikasi, yang kalau kalian punya ini, kalian bisa bawa untuk jual diri, quote-unquote, untuk dapat mungkin promosi di pekerjaan kalian, mungkin jadi punya pekerjaan sampingan, mungkin jadi punya bisnis sampingan yang bisa datengin duit lagi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara investasi yang ya dalam artian uang kita investasikan, saya ngerasa untuk sekarang mungkin ada baiknya kita mencari investasi yang cenderung lebih aman ya. Jadi apalagi kalau kita ngeliat berita-berita sekarang kan 2 tahun terakhir itu bentuk-bentuk investasi bodong dan penipuan tuh banyak banget. Jangan sampai kita mau cuan 5%, 10% malah jadi hilang semuanya duit kita. Nah, jadi saran saya cari yang relatif aman dulu ya. Ada beberapa yang saya bisa sarankan. Yang pertama, yang menurut saya quote unquote paling aman gitu. Karena satu dikeluarkan oleh pemerintah, dilindungi sama undang-undang juga, jadi sudah pasti modalnya akan balik plus bunganya. Itu ada obligasi pemerintah. Itu baru dikeluarin tuh seminggu terakhir. Ya, saking lakunya sampai kuotanya dinaikin.
Jadi banyak banget yang pengen beli obligasi pemerintah ini. Teman-teman cari aja Google kata kunci SBR. Ya nanti bisa googling sendiri. Itu yang menurut saya paling safe. Lalu yang berikutnya bisa teman-teman coba kalau investasi adalah saya juga menyarankan buat teman-teman untuk masuk ke reksadana ya. Kalau teman-teman yang baru mulai, ambillah reksadana yang secara performance, secara historis, teman-teman bisa ngelihat 5-10 tahun ke belakang itu performance-nya bagus. Banyak kok aplikasi-aplikasi sekarang yang waktu kalian buka, langsung bisa muncul nih. Misalkan reksadana Think Yap, itu historisnya 5 tahun terakhir itu berapa persen gitu. 1000%. Nah, cari ya 1000%. Bener juga sih, karena sign up-nya gratis, dapat cashback 25.000 kali 8. Wah. Bener. Bagusnya kalau logikanya, Mas. Ya kan? Juga dipakai buat konten nanti. Itu iklannya, itu cuannya ratusan persen itu. Jadi mungkin rasanya aku bisa saranin ya teman-teman ya. Itu kali ya, 3 itu ya. Oke, itu ya reksadana juga. Nah, kalau bicara tadi personal skill ya, maksudnya self growth gitu. Kalau misalnya saya pribadi sih, Mas, personal skill saya sekarang jagonya jago lari, Mas. Lari dari kenyataan tapi. Jadi nggak tahu itu bisa dikembangin kemana gitu ya. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau nanya? Nggak usah malu-malu, mumpung Mas Ruby ada di sini. Ini kesempatan buat kalian menambah pengetahuan kalian tentang keuangan, ngebantu perencanaan keuangan kalian di 2023, dan membantu supaya kalian tetap positif secara keuangan di 2023. Kapan guys? Kita masih ada waktu beberapa menit lagi. Monggo yang mau kalau ada tanya yang mau apapun. nanya, silakan. Silakan. Yuk, tanya yuk. Nah, Mas, mungkin ini sambil nunggu lagi yang lain. Betul. Kalau misalnya kita bicara kembali lagi ya, keuangan ini, kalau keuangan namanya kita rencana juga pada yang tahu gitu. Kadang-kadang kita udah bikin plan, udah sampai 50%, 60%, tiba-tiba memang banyak hal-hal yang kita nggak perhitungkan sebelumnya. Gimana sih, Mas, maksudnya untuk membangun backup keuangan gitu, Mas? Gitu, kayak berapa banyak atau berapa persen tabungan yang perlu kita siapkan. Misalnya nih contohnya, amit-amit ya, saya mau resign dari kantor. Kan nggak mungkin nyari pekerjaan baru, apalagi di tahun 2023, kan nggak segampang itu ya, Mas? Betul. Nggak mungkin kita nggak punya persiapan tuh, Mas. Namanya orang mau memulai keputusan besar di dalam hidup. Betul. Gimana sih, Mas, caranya? Mungkin ada patokannya, misalnya harus punya tabungan untuk berapa bulan lah minimal gitu. Iya. Nah, ini masuk ke angka dana darurat yang tadi saya sebut ya. Atau biar bahasanya nggak terlalu mengerikan, kayak dana darurat gitu. Kesannya kayak bakal ada darurat yang berbahaya banget. Dana cadangan ya. Dana cadangan, teman-teman bisa siapin antara 3-6 bulan. Sehingga 3-6 bulan apa? Minimal 3-6 bulan biaya hidup. Jadi bukan 3-6 bulan penghasilan ya. 3-6 bulan biaya hidup. Ya, sehingga kalaupun terjadi apa-apa, teman-teman punya cadangan 3-6 bulan untuk bertahan dulu sambil cari kerjaan baru, mungkin sambil ngulik skill baru gitu ya, supaya bisa ketemu peluang-peluang baru. Mungkin itu sih, Mas. Oke. Jadi paling nggak udah punya backup 3-6 bulan, supaya kita jangan sampai kejeblos lah gitu ya. Betul. Pengennya memulai lembaran hidup baru, lembarannya udah keburu sobek duluan gitu. Nah, ini tadi dari kakak Tiftia kebetulan ada yang nanya, Mas Ruby nih. Ya. Berarti dalam mengembangkan self growth itu tadi, personal skill itu dipengaruhi oleh lingkungan ya. Gimana sih, Mas, dari pertama memulai course untuk fotografi sampai bisa dapetin projectnya, ada step-stepnya nggak? Nah, ini udah bukan lagi mengenai keuangan aja nih, Mas, tapi mengenai personal growth juga, yang Mas Ruby juga salah satu expertnya dong di situ. Boleh, Mas, di-share? Siap, aku coba jawab ya.
kita belok sedikit dari topik keuangan, tapi masih ada irisannya. Nah, biasanya pasti butuh waktu dari kita belajar skillnya, sampai kita menjadi jago, sampai akhirnya diterima di market, ya, artinya ada orang yang mau beli jasa kita. Gitu. Nah, yang saya lakukan waktu itu adalah sambil saya belajar, Senin sampai Jumat, setelah pulang kantor pun itu baru saya belajar. Sabtu Minggunya saya pakai buat latihan foto. Jadi saya terima klien-klien, tapi mereka nggak bayar. Teman-teman yang butuh bantuan di foto, ayo sini gue fotoin, nggak apa-apa. Kalau jelek nggak apa-apa ya, yang penting lu nggak usah bayar gue gitu. Yang penting gue latihan gitu, ya kan? Nah, semakin kita banyak latihan, semakin banyak juga orang terbantu. Nanti akan ada satu titik di mana setelah itu tadi saya coba kan, setahun saya cobain terus, akan ada satu titik di mana orang akan bilang, Rup, mohon mati, gue kayaknya nggak enak deh kalau gratis sama lu, soalnya fotonya bagus. Nah, disitulah enak didengarnya. Ya, disitulah baru kalian, bener, kita sadar bahwa ternyata skill yang kita pelajari udah menjadi sebuah kejagoan yang udah orang bersedia bayar. Walaupun mungkin belum nilainya fantastis gitu. Nah, dari situ kita udah mulai bisa pasang tarif tuh. Ya kan? Kalau saya dulu saya lempar balik. Ya udah, Bro. Seikhlasnya aja. Menurut lu dengan foto kayak gini, kerjaan 1 hari, menurut lu layaknya dibayar berapa? Gue tunggu di rekening gue, terserah mau berapa aja. Ya kan? Nah, dari situ kita jadi tahu, ternyata orang bersedia bayar segini. Ya udah, itu jadi batas bawahnya kita tuh. Gitu. Oke. Jadi emang dari awal ini berarti konsepnya ya kurang lebih kayak konsep free trial dulu lah ya, gitu. Mas Ruby kasih-kasih. Ya mungkin kita bayar deh, walaupun bayar ya serelanya gitu. Tapi ini gue provide service. Nanti di satu titik skillnya pun udah makin terasa, baru deh kita baru ketemu di rekening gua gitu. Lu bayar berapa? Gua jual, lu beli nggak? Yes. Ya kan? Oke banget tuh. Makasih banyak Mas Ruby. Oke. Mungkin semoga menjawab. Ada lagi pertanyaan lain? Monggo teman-teman, ayo. Kayaknya lagi pada siap-siap mau clock in, clock out, Mas. Jam 5 mau tenggo. Iya, benar. Udah banyak kesulitan fokus ya. Oke, kalau gitu, Mas Ruby, ini kita tadi udah belajar banyak tentang cuan keuangan, bagaimana tips-tipsnya kita bisa memperoleh cuan yang positif, keuntungan yang positif, keuangan yang positif di tahun 2023 ya. Tadi kita udah belajar banyak tentang side hustle juga, kita udah belajar tentang saving, spending, growing the income, hal-hal apa aja yang perlu diperhatiin. Salah satu contohnya tadi bikin affiliate marketing kan juga gitu. Itu satu hal yang bisa kita ekspor. Apalagi di era digital ini kan banyak banget, udah nggak ada border lagi. Ini kita udah bukan era brick and mortar lagi. Kita udah era online, nggak ada border. Semua bisa dicobain yang ada di dalam dunia digital. Selama itu sesuai dengan ranah hukumnya, gitu, nggak melanggar aturan apa-apa. Gitu. Lalu kita juga bicara tentang di 2023 ini, meskipun dibilang keadaan ekonomi nggak menentu, tapi banyak hal-hal yang bisa kita lakukan juga. Ya, side hustle lah. Mungkin kita bisa invest di personal skill itu tadi, invest di reksadana juga, gitu. Dan invest di berbagai hal lainnya. Kayak gitu ya, Mas Ruby ya. Betul. Yang saya tangkap. Betul. Oke, keren banget Mas Ruby. Terima kasih banyak kami dari YAP mengucapkan atas perkenanannya hadir di YAP Noted kita di sesi di sore hari ini banget Mas. Itu keren banget Mas. Mungkin kalau boleh terakhir nih sebelum kita tutup ada closing statement dari Mas Ruby terkait dengan tema kita. Iya, mungkin kalau bicara soal cuan, mungkin teman-teman di sini ada yang baru join. Saya recap lagi sedikit ya. Pertama, pastikan kalau kita punya penghasilan, kita bayar diri kita sendiri dulu ya, supaya kita semakin dekat ke goal keuangan kita. Kalau nungguin akhir bulan, terus baru nungguin ada sisa apa enggak, biasanya nggak ada sisanya. Jadi selalu bayar diri sendiri dulu di awal. Lalu yang kedua,
teman-teman maksimalkanlah potensi-potensi investasi gitu ya. Baik investasi ke diri sendiri, ke obligasi pemerintah tadi yang aman, atau instrumen lain teman-teman pahami. Karena dengan cara begitulah kita bisa naikin penghasilan kita. Nah, selain naikin penghasilan, kalau bisa juga kita mengontrol pengeluaran supaya semakin banyak yang bisa ditabung, semakin banyak yang bisa diinvest. Bicara soal mengurangi pengeluaran, manfaatkan promo yang lagi beredar sekarang dari ThinkYap ya. Kapan lagi bisa daftar, langsung dapat cashback 25.000 kali 8. Wah, itu sih menghemat biaya ngemil ya untuk 28 minggu ke depan. Selamat mencoba teman-teman. Ya. Bisa buat gitu kalian sih. Valentine mas, beliin kopi buat pacar. Oke. Terima kasih banyak Mas Rudy. Itu tadi closing statement dari Mas Rudy. Teman-teman, buat kalian yang mau tanya-tanya lebih banyak, bisa juga follow akun Instagramnya Mas Rudy, yaitu di Felixandro. Yes. Tapi jangan lupa juga buat kalian yang belum jadi pengguna Yap, pengen tahu lebih banyak tentang promo-promo di Yap, pengen tahu tentang update-update dan info terkini dari Yap, jangan lupa follow Instagramnya thinkyap.id. Jangan lupa akun Instagram Yap cuma ada satu yang official di Instagram, yang lainnya akun kaleng-kaleng. Oke? Apalagi perlu diingatkan untuk teman-teman yang udah jadi pengguna Yap bahwa Yap tidak mengungut biaya apapun untuk link dan segala hal yang dimintakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, Mas Ruby, sekali lagi saya Adri dari Yap berterima kasih banyak karena Mas Ruby sudah mau hadir, sharing knowledge. Kita udah makin pandai nih literasi keuangannya, udah boleh lah saya coba-coba implement nanti ke depannya. Oke. Thank you banget gitu. Mas Terima Adri. kasih banyak Mas Ruby. Buat kalian jangan lupa stay tune karena abis ini kita akan masuk ke sesi berikutnya. Kita akan bagi-bagi voucher bersama Family Mart. Itu dulu. Terima kasih banyak Mas Ruby. Silakan kalau mau leave. Siap, aku pamit dulu ya. Teman-teman jangan lupa stay tune tuh, masih ada hadiahnya. Bye. Bye. Mas Teker, salam sehat. Oke, jadi itu dia tadi Mas. Nah, teman-teman, kalian gimana tadi sharingnya? Udah dapat belum ilmunya? Udah makin hebat dalam keuangannya? Udah makin tahu gencar nyari-nyari promonya? Nah, sekarang kita tinggal bicara soal masalah promo nih. Gitu. Kali ini kita akan bagi-bagi voucher dari Family Mart senilai 100.000 masing-masing orang untuk 5 orang pemenang. Jadi totalnya kita akan bagi 500.000 voucher Family Mart. Kalian bisa pakai buat beli KSK, bisa pakai buat beli fried chickennya, bisa beli buat panini. Kalau saya paling suka tuna panini kalau misalnya belanja di Family Mart. Nah, kalau kamu apa nih? Jangan lupa apapun itu, pasti bisa kalian dapatkan kesempatan untuk memenangkan vouchernya. Right? Kita akan sebentar lagi mulai, tapi ini udah ada yang join lagi belum ya? Belum ya? Kita masih nunggu pihak dari ini nih, Family Mart untuk join. Coba kita tunggu dulu ya, tapi sementara sambil nunggu sebentar, ke kalian yang belum jadi pengguna Yap, jangan lupa pakai Yap. Kalian bisa mendapatkan limit kredit sampai dengan 40 juta dengan cicilan sampai dengan 12 bulan dan bunga sampai dengan 0%. Prosesnya gampang banget dan cepat banget, cuma butuh 15 menit. Halo, siapa ini? Hai. Kok ada si Angel, ada Lina Saurus? Kamu ngapain pakai akun Instagramnya Family Mart, Ji? Aku lagi bosan dengan dirimu, jadi aku meng-hijack akunnya Family Mart. Oh gitu, kamu bosan ya, cukup tahu ya. Gila. Aku juga bosan sih sama dirimu, walaupun kita sebenarnya nggak jauh-jauh amat ya, cuma bisa beberapa puluh meter aja kok. Iya, aku lagi bosan. Aku jalan-jalan dan mau cari jajanan, tiba-tiba aku berhasil mengambil voucher ini. Kamu ngambil voucher dari mana? Ditegur satpam nanti lu main ngambil voucher, udah bilang orang Family Mart-nya belum? Aku bilang sih, ya di kamera bilangnya nggak bilang ya, tapi di belakang layarnya kita bilang ya Mas ya. Oh, iya.
behind the scene sih kita jujur ya. Nah, berarti itu voucher udah siap kita bagi-bagiin. Ini mau kamu pakai belanja apa mau bagi-bagiin sih buat pemenang giveaway? Pastinya kita mau bagi-bagi dong buat orang yang bisa jawab pertanyaan dari giveaway, giveaway yang kita sediain, ya nggak sih kayak biasanya. Oh, kalau gitu bolehlah kita bisa langsung aja kita mulai. Mungkin karena ini vouchernya Family Mart dan ini ada kolaborasi dari akun Family Mart. Boleh yang pakai yang hijack Family Mart-nya boleh mungkin dibagikan pertanyaan-pertanyaannya apa aja sih yang mau kamu tanyain sebenarnya? Apa yang kurang jelas? Oke, karena aku yang udah nge-hijack akun Family Mart, makanya aku akan menanyakan beberapa pertanyaan pertama mengenai Family Mart kali ya. Yes. Jadi semua follower Family Mart atau semua follower Ting Yap boleh ikutan jawab. Dan bagi kalian yang bisa jawab dengan memberikan jawaban yang benar, kalian bisa berhasil dapetin voucher 50.000, 100.000 ya untuk 5 orang. 100.000. Kapan lagi guys buat jajan-jajan kayak tadi kata Karubi, buat gantiin jajan kalian biar gak boncos setiap bulan. Frame vouchernya kece banget lagi, jadi pengen dipigura rasanya, hologram begitu. Iya dong. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama, Mas. Ya, silakan pertanyaan pertamanya. Oke, pertanyaan yang pertama. Karena kita lagi ngomongin tentang salah satu convenience store yang lagi rame banget nih ya guys sekarang. Family Mart. Kalian ada yang tahu nggak sih Family Mart tuh brand market dari mana sih? Ayo, siapa yang bisa jawab? Jamaika. Waduh, salah. Jauh banget masnya. Oh, bukan. Dari Uganda. Waduh, hampir. Masih jauh sih itu. Dari mana ya? Ayo, ada yang Buat bisa yang jawab? benar jawabannya bisa kamu langsung sebutin, Jal. Ada nih. Ada yang bisa jawab? Selamat kepada Vika Septa. Selamat, kamu berhak memenangkan voucher senilai 100.000 untuk dibelanjakan di Family Mart yang vouchernya akan dikirimkan ke alamat rumah kamu. Buat yang lain yang belum kebagian, tapi kita masih ada 4 pertanyaan, Angel ya. Jadi jangan sedih, yang penting kalian sigap, jari dan jempolnya kita mainkan dulu biar kita masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini adalah masih mengenai salah satu convenience store kesukaan kita ini Family Mart. Kalian kan suka lihat tuh logonya Family Mart. Itu logonya tuh warna apa sih? Ada 3 warna. Ayo. Nah, bukan merah kuning hijau ya guys? Bukan merah kuning hijau. Salmon, hitam, dan orange. Buset. Susah ya. Siap banget ya. Bukannya merah kuning hijau ya guys, itu mah lampu lalu lintas. Tidak ada yang bisa jawab sih. Siapa nih? Siapa ya? Wah, si Run. Wih, namanya susah banget. XYX Run. Wih, selamat kamu berhasil mendapatkan voucher 100.000. Kamu berhak memenangkan voucher 100.000. Gokil. Mumpung bulan depan udah mau Valentine, vouchernya bisa kamu pakai buat belanja sama pacar kamu, beli kopi, beli bakpao, beli apa aja bisa. Jangan lupa juga kalian ninjal, aku nyelip-nyelip dikit boleh ya? Boleh. Wacananya nih, rencananya bulan depan akan bikin Yap Noted tentang relationship bertemakan Valentine. Gimana supaya yang udah ngikutin yang hari ini pasti tahu keseruannya Yap Noted, jadi jangan sampai ketinggalan soal keseruannya Yap Noted di bulan Februari nanti guys. Oke, bagi yang belum follow Ting Yap dari follower Fabeman, boleh berpindah sedikit ke Ting Yap. Jangan lupa follow kita di tingyap.id yang i-nya kecil ya. Jangan sampai salah. Jangan lupa diingat, Yap adalah platform agregator penyedia akses bayar nanti untuk kalian pengguna yang membutuhkan solusi keuangan buat belanja kamu sehari-hari. Bisa kamu pakai belanja di mana aja, kapan aja, sama siapa saja. Jadi Yap adalah platform agregator penyedia akses bayar nanti yang bisa kamu pakai untuk belanja di mana aja. Limitnya sampai berapa sih, Jel? Limitnya sampai berapa ya? 10 juta.
20 juta. Hah? Lebih. 2 juta. Masa lebih 2 juta, Mas. Limitnya itu bisa dapat sampai dengan 40 juta, guys. Gila kan? 40 juta. Makanya buat kalian yang mau pakai buat belanja, ngemil sore, kayak tadi Mas Ruby bilang, kalau misalnya apalagi udah masuk-masuk tanggal tua, kalian butuh solusi pembayaran untuk kalian, bisa pakai YAP. Di Family Mart, oke? Bisa juga di merchant-merchant kita di seluruh Indonesia. Nah, masuk ke pertanyaan ketiga, Ji. Ya, kita lanjut kali ya. Oke. Nah, masih mengenai Family Mart. Karena kita memang lagi collab sama Family Mart nih ya, guys. Pasti kita harus bahas Family Mart dong, mesti. Oke. Nah, ini mungkin agak sedikit sulit. Kita balik dulu kita belajar sejarah dikit kali ya. Kita belajar sejarah dikit. Oke. Ada nggak yang tahu tahun berapa pertama kali Family Mart itu masuk ke Indonesia? Ayo, pertama kali ada gerai Family Mart yang dibuka di Indonesia. Ayo, itu tahun berapa, guys? Ayo, buat yang nggak tahu, kalian boleh googling sekarang. Apa sih waktu kalian buat googling? Hari-hari, ayo kita googling dulu. Pali-pali. 1949. Itu tanggal lahirmu atau gimana? Aduh, lahir, jangan sok muda deh. Wow. 98. Waduh, 970. Buset. Salah. Masuk ke Indonesia ya, guys. Saat Family Mart pertama kali masuk ke Indonesia. Betul. Bukan yang pertama kali berdiri. Kalau pertama kali berdiri, dia 1970. Nggak tahu setelah berdiri dia kapan tidurnya. Ada Anita Kimril, 2012. Yeay. Betul sekali. Keren. So, pasti kamu googlingnya paling cepat sih dibanding yang lain. Hebat ya, Mas? Ngetik 10 jarinya lancar dia pasti. Terus 10 jarinya lancar. Nah, itu tadi pertanyaan tentang Family Mart. Sekarang kita mau nanyain pertanyaan buat kalian nih yang udah tadi ngikutin sesi live IG kita sama Mas Ruby, yang udah sharing knowledge sama kita. Kita mau tanya, dan untuk yang bisa jawab benar, karena ini ada banyak juga pilihan jawabannya gitu. Yang bisa jawab benar kita akan kasih voucher 100.000, oke? Karena ada beberapa pilihan. Instrumen atau investasi apa yang bisa kalian lakukan untuk di tahun 2023 ini. Nah, tadi di bagian akhir sesi live IG-nya, Mas Ruby udah sempat sharing. Yang pertama ada yang tentang apa, misalnya foto. Yang kedua tentang apa, yang ketiga tentang apa. Sebutkan satu aja. Berat banget tuh, Kak. Berat banget tuh, Mas. Apa? Pertanyaannya. Nggak seberat tagihan saya, Jo. Kenapa? Nggak seberat tagihan saya. Ya ampun. Kasian. Semangat ya. Semangat. Terlihat tidak. Enggak, boleh bantu kalau udah ada yang jawab benar. Reksadana pemerintah. Betul, reksadana. Siapa itu tadi namanya? Sandy Mau. Sandy Mau. Selamat buat Sandy Mau. Kamu udah memenangkan voucher senilai 100.000 yang bisa kamu pakai belanja di Family Mart. Vouchernya nanti akan dikirimkan ke alamat rumah kamu. Jangan lupa DM kita supaya kita bisa tahu informasi alamat rumah kamu. Oke? Gitu. Nah, ini pertanyaan yang terakhir buat kalian yang belum kebagian. Ini kita bagi yang terakhir di sesi kita kali ini. Jadi jangan lupa jari dan jempolnya udah siap di depan layar untuk kalian ngetik jawabannya. Alright? Pertanyaan terakhirnya, Angel. Barusan gua udah ngasih tahu apa itu YAP. YAP itu platform apa? Ada yang bisa jawab? Barusan. Apa itu YAP? YAP adalah platform. Ayo, platform apa? Platform aligator kali ya, platform buaya. Waduh. Aligator buaya dong. Dirimu dong, Mas. Enggak lah, saya mah merpati pos. Aduh. Oh, nih ada yang jawab. Platform pembayaran agregator penyedia layanan yang digunakan untuk pembayaran apa saja.
Ayu Tika 68. Wih, selamat. Selamat, Ayu Tika 68. Gokil. Ternyata kamu benar-benar memperhatikan ya. Kalau dari terakhir-terakhir, biasanya orang udah fokusnya ke giveaway-nya aja nih. Keren banget Gila. kamu, Ayu Tika. Selamat, Iya, kamu dong. mendapatkan voucher 100.000 yang bisa kamu pakai Gila. belanja di Family Mart. Nah, itu tadi semua rangkaian event kita, mulai dari Yap Noted di mana kita sharing tentang kiat cuan keuangan di 2023 Anjal, sampai kita bagi-bagi giveaway. Acara ini pastinya juga disupport oleh partner kita tersayang, Family Mart, di mana Yap juga bekerja sama dengan Family Mart. Kita memberikan e-voucher cashback senilai Rp25.000 setiap minggu selama 8 minggu. Jadi caranya gampang buat kalian yang belum jadi pengguna Yap. Kalian bisa download sekarang aplikasinya di Google Play atau di App Store. Kalian lakukan pendaftaran, sertakan dokumen-dokumen yang diperlukan. Begitu kalian sudah menjadi pengguna Yap, kalian bisa pilih promosi Family Mart dan masukkan kode promo. Kode promonya penting, guys. Kode promonya FAMIYUP atau FAMIYAP. Karena ada yang bilang YUP, ada yang bilang YAP. Gitu. Jadi karena ini opininya terbagi dua, saya sebutkan dua-duanya. Oke? Jadi jangan lupa dicoba. Nah, itu tadi sedikit, nggak sedikit sih, banyak juga ya sebenarnya. Materi yang udah disampaikan. Yang penting kalian setelah sore hari ini, udah jadi makin pandai dengan literasi keuangan, udah lebih familiar dengan Yap, udah tahu dong kalau mau jajannya di mana, bisa di Family Mart, ya kan? Jadi segala ilmu yang kalian udah dapatkan hari ini, semoga berguna dan berfaedah buat kalian selama tahun 2023. Jangan lupa saksikan juga, ikutin, follow thinkyap.id supaya kalian tahu nanti kapan di bulan depan kita akan adakan Yap Noted session kita yang berikutnya, membahas tentang relationship. Buat kalian yang lagi galau-galau nih, yang butuh wejangan-wejangan supaya hubungannya tetap awet. Ini kayak kameramen gua baru putus nih, dia lagi galau katanya. Ya kan, kasihan dia udah senyum-senyum aja. Dia nangis Njel, membatin dia dibilang gitu ya, mau dimatiin deh kameranya. Ya, Ewanjel. Pokoknya itu aja sebelum kameramen saya ngambek dimatiin. Jangan lupa stay tune terus. Ikutin informasi kita di Thinkyap dan nantikan promo-promo kita yang super seru berikutnya. Oke, saya Adri Gultom, mohon pamit, dan rekan saya siapa namanya? Hai. Hai, namanya Hai. Oh, nama saya. As always, my name is Angel, guys. Oke. Namanya Dinosaurus, karena kalau belum makan dia rese kayak dinosaurus dan galak juga. Oke. Itu aja guys, stay healthy, have a lot of good fun for the upcoming week. Enjoy terus, jangan lupa belanjanya pakai ya. Alright, bye bye. Bye bye bye.